Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini saya akan memberikan satu penugasan kepada kalian semua. Yang pertama adalah ada 4 tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama itu adalah membaca ayat. Yang kedua itu adalah untuk mengidentifikasi bacaan tajwid. Yang ketiga itu menerjemahkan per kata. Yang keempat adalah menjelaskan isi kandungan ayat. Oke, saya akan memberikan satu contoh. Nanti kalian harus mempraktekkan kurang lebih seperti yang saya praktekkan. Oke, yang pertama saya akan membaca ayat. Kali ini kita akan membaca ayat yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 32. Saya akan memperlihatkan Al-Quran saya bahwa Al-Quran saya ini tidak ada terjemahnya apa-apa. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Yang kedua, saya akan membaca surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Oke, tugas yang kedua saya akan mengidentifikasi bacaan tajwid. Yang pertama, wala taqrabu. Wala ini adalah bacaan matobi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Yang kedua adalah bu, itu juga bacaan matobi'i karena ada lemah bertemu dengan wawu. Yang ketiga adalah az-zina. Itu adalah bacaan alif lam syamsiyah. Terus kemudian az-zina. Nah, itu adalah bacaan mat silah tawilah. Kemudian innahu itu adalah mat silah qasiro. Bacaan yang dibaca panjang, katanya berdiri, itu adalah mat silah qasiro. Terus kemudian fahisyatau wasa'a, ada tanwin bertemu dengan wawu, maka itu adalah bacaan idgham bigunnah. Terus kemudian wasa'a, ada mat panjang bertemu dengan hamzah, maka itu adalah bacaan mat wajib mutasif. Terus kemudian surat An-Nur, bismillahirrahmanirrahim. Fajr itu adalah bacaan qalqalah sughra karena ada jim dibaca sukun di tengah-tengah kalimat. Terus kemudian wahidim minhuma, ada tanwin bertemu dengan mim, itu adalah bacaan idgham bigunnah. Terus minhuma, ada nun mati bertemu dengan ha, maka itu adalah bacaan idgham, dan seterusnya. Terus kemudian saya akan menerjemahkan, tugas yang ketiga saya akan menerjemahkan perkata daripada ayat yang sudah saya baca tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu, dan janganlah engkau mendekati azina-zina, innahu karena sesungguhnya zina, karena fahisyatan adalah perbuatan yang keji, wasa asabila dan jalan yang buruk. Terus kemudian surat An-Nur ayat 2, azaniyatu pezina perempuan, wazani dan pezina laki-laki, fajr itu maka deralah mereka semua kulawahidin minhuma, fajr itu kulawahidin minhuma, deralah keduanya mi'ata jaldah masing-masing 100 jilitan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, dan janganlah engkau merasa belas, janganlah wala ta'khudhukum menahanmu bihima ra'fatun karena rasa kasihan bidinilah untuk menjalankan agama Allah, in kuntum tu'minuna billah, jika engkau beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, waliyasad, dan hendaklah mendatangkan saksi adzabahuma atas siksa keduanya, thaifatun minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Terus kemudian tugas yang keempat adalah menjelaskan isi kandungan. Yang pertama, surat Al-Isra, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka sebenarnya kita itu, oleh Al-Quran itu melarang kita untuk mendekati segala sesuatu yang berbau perzinahan. Berbau perzinahan itu bisa saja misalkan orang yang biasanya terjadi di antara pergaulan anak laki-laki dan perempuan, mereka itu suka berpacaran yang sampai melampaui batas, seperti misalkan sampai pegang-pegangan, sampai menyepi, berbuat, itu hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Maka Al-Quran melarang kita untuk wala taqrabuz zina,
sampai berzina, bahkan mendekatinya saja tidak boleh. Terus kemudian bagaimana dengan pelaku berzina? Itu dijelaskan dalam surat Al-Isra, az-zani la ya. Az-zani itu wazani baca di pulau rumah. Az-zani wa zina, perempuan dan laki-laki dera keduanya kalau sampai berzina, maka sanksinya adalah mereka harus didera. Didera itu dicambuk sampai 100 kali cambukan. Nah, ada dua jenis zina. Yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ghairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Kalau zina ghairu muhsan dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka hukumannya adalah didera seperti yang saya sebutkan sampai 100 kali cambukan. Dan yang melakukannya adalah orang yang disuruh oleh seorang khalifah. Terus kemudian kalau pezina yang muhsan, orang yang sudah menikah, maka hukumannya tidak lain adalah dirajam, yaitu badannya dipendam sampai sebatas dada, kemudian dia dilempari batu. Semua orang yang melihatnya itu harus mau melempari batu sampai dia meninggal dunia. Itu adalah hukuman bagi orang yang berzina muhsan. Nah, ada hal yang perlu kita ambil pelajaran daripada larangan Al-Quran, bahwa karena zina itu adalah sesuatu yang sangat buruk, karena menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak sekali, baik itu pun di dunia maupun di akhirat. Di dunia itu yang pertama kita akan kehilangan wibawa, terus kehilangan kehormatan, terus akan direndahkan oleh masyarakat, terus kemudian dikucilkan. Di akhirat kita juga akan banyak mendapatkan hal yang tidak baik. Yang pertama kita akan berdosa, yang kedua dimurkai Allah, dan yang ketiga jelas akan disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, anak-anak, kurang lebihnya seperti itu. Contoh video yang dapat saya berikan kepada kalian. Kurang lebihnya nanti kamu dapat mengeksplorasi atau menjelaskan dengan penjelasan yang jauh lebih baik daripada saya. Kemudian nanti jangan lupa dikirimkan ke YouTube, dan kemudian linknya bisa ditautkan ke Google Classroom. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.